ad-darurat tubihul mahdurat gitu. Kan ada di situ darurat gitu. Daruratnya itu karena safar, karena motor, karena darurat kali istilahnya darurat cari lah, sehingga ad-darurat tubihul diskusi konsol cukup Pak ya. Kalau cukup, kita pada season yang kedua membahas tentang pertanyaan minggu yang lalu. mantap. Masalah siapa Bu? Juli. Apa? Masalah Juli. Selasa kemarin juga. Kenapa Pak? Saya membacakan pertanyaan pada pengajian malam Selasa tanggal 10 Juli 2025. Pertanyaan yang pertama, bolehkah orang yang berkurban menitipkan uang kurbannya ke suatu lembaga gitu? Ini benar yang sering terjadi. Ya silakan mungkin dokter yang menjawab. Yang iuran itu gimana iuran? Anak sekolah itu atas nomor guru. Baik pada jamaah, pertanyaan kemarin Iuran mari yaitu bolehkah orang yang berkurban menitipkan uang kurbannya ke suatu lembaga? gimana hukumnya? Iya, nanti Alhamdulillah saya sudah mendapatkan referensinya. Pertama yaitu dari kitab Fathul Wahab juz 2 halaman 195. Di sini hukumnya adalah mewakilkan kepada lembaga itu diperbolehkan. Mungkin wakala bidamhin kapat niatul. Jadi cukup dengan mewakilkan kepada suatu lembaga itu diperbolehkan. Watadhiyatul imam ada muslimina min baitil mali Tasifu kama naqala Syekhani adil bawadi wa aqadahu. Itu di dalam kitab Fathul Wahab juz 2 halaman 195. Jadi hukumnya diperbolehkan mewakilkan itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah mendapatkan referensi dari kitab-kitab selain Fathul Wahab, dipersilakan. Jelas jawabannya, barangkali ada tambahan dari rujukan kitab-kitab yang lain. Atau mungkin pendapat yang lain tidak dibolehkan dengan alasan tertentu, karena kita tahu bahwa yang namanya fikih itu adalah sebuah pemahaman, sehingga kita boleh saja, sah-sah saja ketika kita punya pemahaman dan pendapat, manakala pemahaman dan pendapat itu punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kira-kira seperti itu. Silakan. kunci ini ada ke ibu mesin lain Kalau cukup, lurus kita terbantahkan pertanyaan yang kedua. lurus yang menghafal kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban dengan pisau yang terjatuh kemudian disembelihkan lagi? Ini rong balen ya nyembelih ya. Barangkali mau ditasir Pak Kiai. Coba. Bolehkah orang yang berkurban menitipkan uang kurbannya ke suatu lembaga? ya asal kurbannya jangan uang aja. Nyembelih ganti uang. Artinya orang nitip tolong belikan hewan kurban karena bawanya susah, bila pusing lapung melihatnya kurban ngegau-gau wedhus siji atau ngegau sapi siji kan ganti ongko mahal, tapi pengen kurbannya di sini misalnya, nitip uangnya jadi belikan hewan kurban
ya nggak ada masalah. Udah terbantahkan itu. Karena pengalaman saya pernah di TV. Cukup Kan pribadi loh, bukan lembaga. Ngomong ke lembaga. Udah. Yang kedua tadi silahkan jawab ya Pak Dokter. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban dengan pisau yang terjatuh kemudian disembelihkan lagi ya? Itu apa hukumnya? Berkenaan dengan ini, memang sebetulnya ada 2 permasalahan ya. Ketika menyembelih hewan itu sudah 2 saluran itu putus kemudian jatuh. Nah, ketika jatuh pisaunya, apakah kita menyempurnakan penyembelihan itu atau tidak? Tapi di sini yang saya dapatkan di kitab Anwarul Masalik halaman 153, wa yustaratu alla yarfa'a yadahu fi asna'id dabhi fa in rafa'aha qabla tamami qat'il khulqumi wal mali summa qata'ahuma lam tahalla. Kalau di ibarat kitab Anwarul Masalik, kalau 2 kata-kata khulqum dengan mali itu belum terputus, kemudian kita sembelihkan lagi dari pisau yang terjatuh, maka hukumnya lam tahalla, maka tidak halal, termasuk hewan tersebut penyembelihannya secara hukum fikih adalah bangkai. Kalau misalnya 2 saluran itu tidak terputus ya, tapi kalau misalnya terputus kemudian jatuh yang tadi itu ya, dia ragu apa saluran satu sudah terputus atau belum nih. Ragu, kemudian dia sembelih lagi tuh, nggak tahu tuh yang seperti itu modelnya. Mungkin namanya akan memperjelas tentang pertanyaan. Ya silakan barangkali yang lain menambahkan dengan jawaban Pak Dokter tadi berkaitan dengan penyembelihan ketika menyembelih pisau ataupun golok yang terjatuh. Itu termasuk kayak kasus di mana ya? Udah digolok. Iya, jadi udah disembelih tuh, terus berdiri lagi tuh, dan ternyata belum kepotong satu, langsung ditebas lagi, set. Itu berarti bangkai ya? Dalam pandangan Pak Dokter bahwa itu dianggap bangkai. Kalau dua otot ya itu belum terputus. Emang ya limosin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Hormati guru kula, dan mudah-mudahan di sini panjang umur dan ditambahkan keberkahan. Terkait perterusan itu, apa mungkin sini kada dokter ya, saya Ligel, si ladingnya atau si gorokeng, kula metuk ibarat saking kita bajuri. Jadi emang ketika sembelihan itu sah, iku dapatan wahidatan. Maksudnya dapatan wahidatan itu buatan bangkit kerong balen. Ketika misalkan kerong balen dap atasaninya tapi masih wenten hayatul mustaqiro, maka sah-sah saja. Tapi ketika buatan wenten hayatul mustaqiro, buatan sah. Hasil hitung hayatul mustaqiro ini ku ibaratnya emang wenten niliki falau rofa'a sakina wa adaha fauron au alqaha likauniha kalatun wa akhadha ghairuha fauron au saqatat minhu wa akhadha ghairuha halan au qallabaha wa qata'a biha ma baqiya halal madhub. Lamun tah misalkan si lading ataupun si golok niku rigel tapi langsung seketika niku gantos boten apa-apa kecuali tulul fasli.
kecuali ketika disembelih beranu boten langsung gagi-gagi digentos siladingnya atau ditempelakan maring tapi tulil pasti. Nah niku baru lamun ning ibarat baju rimah boten niku. Jadi ketika emang hulkum sing wajib niku hulkum sareng mari. Hulkum niku saluran pernapasan ya mari. Hulkum saluran pernapasan kan makan ya. Mari iku saluran pernapasan gitu. Ulat gede gitu. Aweten wajadain iku ulat sing cilik tapi ning pinggir. Biasanya niku sing kedadosan niku Pak Dokter Sugeng nikune boten kena senajan hulkum niki atau ngari sampun kena karena niku urat sing ning jantung pergerakan aktivitas hewan niku. Makanya niku sunah pun sedantennya 4 artine gelis mati iku. Tapi lamun hulkum doang atau mari kadang-kadang emang suwe nih mati nih boten niku kedadosan niku. Tapi sama bae karena hulkum mari. Kadang-kadang niki nih boten kena sing pinggir-pinggir niku iku karena suwe mati niku kadang yang ada mana nikah lah kadang-kadang niku. Namun mengkoten Robert hari ning ibarat baju rimah sasa bae ketika misalkan golok kerigel terus ataupun boten pedas langsung diganti tapi fauron niku sah karena boten tulul pasri tetap karena niku manjingnya dapatan mahidatan. Tapi ning baju iku hulkum karo mari ini kepotong ora Bu? Nggih. Iya kepotong ya. Yang pada bae bareng mriki. Nggih. Bahkan ana sing potol ndak asal Ayam itu. Maksudnya ndak sabaran kan. saking ngadepe lagi ge potol ndak sih. Karena cucu. Ada tambahan pertanyaan bagaimana kemudian ketika kita memotong sampai bablas gitu kan, status hukumnya kan gitu. Tukang ngaji itu pernah motong ayam saya ngulek potol dah. Apakah yang jadi halal kepalanya aja, apakah badannya aja kira-kira seperti itu? Ketika kita motong sampai bablas lah itu saya potong. Silakan yang lain barangkali. Cukup dulu ya. Cukup mungkin ya. Pertanyaan yang terakhir, manakah yang lebih afdol dalam penyembelihan hewan kurban? Apakah kurban bagi orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Ini pertanyaan dari ini nih. Pura-pura ngantuk. Pendekar. Silakan dokter. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 ini, jika dilihat dari asbabun nuzul, kejadian kisah antara Qabil dengan Habil, kemudian kejadian antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu berkurban ketika masih hidup orangnya. Qabil dan Habil ketika terjadi perseteruan antara dua orang itu berkorban dalam keadaan masih hidup. Begitupun dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita melihat sejarah dari asbabun nuzul kurban tersebut, di sini ada ibarat dari Sunan Abi Dawud di juz awal, itu halaman 648 ya. Qala an Khanasi qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yudahi bi kibasyaini faqultu lahu ma hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udahi anhu fa ana udahi anhu. Di ibarat-ibarat kita fikih
jika seseorang yang ketika belum meninggal dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, wasiat saya nanti tolong jalankan kurban untuk saya. Nah itu kalau misalnya orang tersebut misalnya berwasiat, maka wasiat itu harus dilaksanakan oleh keluarga untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Karena tadi ya, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yudahi bikibashani faqutu lahu ma hadha. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, nanti katanya kalau saya meninggal atau wafat, tolong kurbankan saya. Jadi Sayyidina Ali pun pada waktu itu mengorbankannya yang khusus untuk Rasulullah SAW yang sudah wafat pada waktu itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan asbabun nuzul tadi ya, secara hukum, kalau tadi kan kajiannya kajian tafsir ya, kalau ini kajiannya kajian fikih. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Abai akan menjelaskan hal ini. Terima kasih. Yang lain silakan. Dalam pandangan Pak Dokter bahwa terkait dengan pertanyaan tadi, Abdul mana orang yang berkorban ketika masih hidup atau yang sudah mati? Merujuk dalam salah satu kitab yang tadi disampaikan bahwa kalau asbabun nuzul dalam kurban dalam konteks ini adalah lebih afdol ketika masih hidup, gitu ya. Ketika masih hidup dengan berbagai mengadopsi daripada riwayat Habil dan Habil, juga mengadopsi daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Barangkali ada pandangan lain? Cukup. Kalau misalkan kurban, emang bener sih kata Pak Ubed di PT jelas. Kurban itu hitopnya juga untuk orang yang hidup, gitu ya. Artinya berpandangan ulama berpandangan bahwasanya kurban itu untuk orang yang hidup. Kenapa? Karena itu berbentuk pidah, putusan. Artinya ketika pidah itu tidak boleh digantikan oleh yang lainnya, begitu kan. Akan tetapi di sini varian ada gimana kalau orang itu yang hidup sudah berkurban, akan tetapi si orang tuanya tidak berwasiat, sehingga si anak ini inisiatiflah untuk memberikan pahala kurban ini kepada ahli mayit, kan seperti itu. Karena di kitab fikih emang illa biizni atau kecuali berwasiat, seperti itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah pahala kurban si mayit ini apakah boleh gak untuk si alul mayit? Dan yang kedua, gimana kalau misalkan tidak berwasiat tetapi dia mempunyai warisan? Bercabang ini sebenarnya. Orang ini tadi kan tidak berwasiat, tidak berwasiat kalau saya mati kurbankanlah misalnya anak-anaknya. Bercabang lagi apabila ketika dia tidak berwasiat tetapi si orang tua ini meninggalkan harta waris, sehingga si anaknya ini berkorbanlah untuk atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Gimana seperti itu? Karena begini, ada salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya mau berwasiat atau tidak, ketika si pahalanya diutuskan untuk mayit sama saja seperti kita bersedekah, seperti itu kan. Dan yang keduanya sama saja itu mau pidaan bentuk tebusan juga sama, itu menjadikan varian sodako, masuknya varian sodako itu Robert. Mungkin bercabang mungkin ya. Ya baik, sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Jadi kalau misalnya si mayit ini tidak berwasiat tetapi keluarganya melaksanakan kurban, apakah diperbolehkan? Kalau misalnya boleh, apakah mendapatkan pahala kurban tersebut? Nah, di kitab As-Sirajul Wahid saya sudah mendapatkan jawaban itu di halaman 564. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin illam yusobiha. Walaupun tidak berwasiat orang yang meninggal itu, tetapi keluarga
keluarganya yang tadi sudah dideskripsikan itu melaksanakan kurban untuk si mayit ini, maka diperbolehkan walaupun tidak berwasiat. Itu keterangan kita Asyurul Wahaj ya, Khilafiyah berarti di kasus ini ya. di halaman 564 ya. Hanya ada di ya, baru saya temukan di kitab Syurul Wahaj yang si mayit walaupun tidak berwasiat, keluarganya melaksanakan kurban itu diperbolehkan. Nggak tahu di kitab-kitab yang lainnya. Saya mendapatkan itu di kitab Syurul Wahaj halaman 564. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada Bapak tambahin. Ya, intinya kan semua khitab itu ditujukan pada mukallaf. Adapun mayit tidak terhitab. Ya, dasarnya gitu. Idza mata ibnu Adam ingkoto akama. Lalu sebetulnya yang disebut waladun soleh, nah, termasuk perbuatan-perbuatan amalan-amalan anak soleh itu otomatis pahalanya itu nyampe kepada kedua orang tua. Itulah pentingnya punya tabungan anak soleh. Lalu pertanyaannya bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya itu lebih utama mana? Itu dulu ya. Kalau lebih utama yang hidup. Nah itu. Mudah itu mempertanyakan lebih utama mana? Yang kurban itu apa yang sudah mati, apa yang masih hidup? Yang hidup. Nah yang itu. Sesuai dengan pertanyaannya. Kalau kemudian jawabannya ke wasiat segala macam, itu beda lagi. Kalau wasiat masih anak melaksanakan wasiat orang tua karena wasiatnya dalam hal kebajikan. Itu pun kalau karena asalnya kurban itu tidak wajib kecuali nazar. Gitu. Apakah wasiatnya itu uang urun meninggali apa di wasiat? Bukan, tidak. Kepedean. Dia gablek urut jadi wasiat. Ya ibaratnya kan gitu. Jadi ditilik dulu itu pun tidak buru-buru. Makanya tafsir itu. Kalau kaitan dengan orang yang meninggal, bagaimana kalau dikorbanin dapat pahala enggak? Misalnya kan itu pertanyaannya. Ya tafsir. Kalau sekiranya kita berlebih tanpa nyebut nama orang tua juga sebetulnya pahalanya pasti ke orang tua. Apalagi kalau kayak seperti kita sodakon apa aja atas nama orang tua kita, baik itu langsung di atas namakan maupun tidak, amal kita itu mengalir kepada orang tua. Makanya perlu punya anak soleh itu menjaluk ke pengeran supaya jadi anak soleh. Sehingga kamu waktu ngarani Anak soleh. anak soleh, soleh. Gitu. Cukup ya, Pak ya. Iya siap. Ini menarik ya. Non. Dan jelas jawabannya adalah lebih afdol berkurban ketika masih hidup dibanding dengan berkurban orang yang sudah meninggal artinya dikorbankan oleh ahli waris. Ini menarik. Pertanyaannya lagi saya mencoba garis bawahi Pak Kiai. Ya akikah ya korban. Tapi yang udah meninggal Berkaitan dengan wasiat, coba tanya bagaimanakah ketika orang berwasiat tetapi orang yang diwasiati tidak mampu karena kepedean tadi itu, apakah wajib apakah tidak? Misal nanti kalau saya meninggal tolong saya dikorbankan
dengan 10 sapi misalnya. Sementara ahli waris ini tidak mampu dengan 10 satu pun tidak. Bagaimanakah dengan kondisi seperti itu terus hukumnya? Pertanyaan baru ini ditambahan itu. Baik, tak konflik. Topik mau nanya katanya nih. Topik. Bisik-bisik bayan ibu nih. Itu wakil Kang Habib ya. Apa ada tuh? Kripto. Biar mau diwakili ketua baik. Tadi wajib apa nggak dilaksanakan oleh ahli waris gitu. Sementara wasiat itu wajib dijalankan oleh waris, sementara ada waris tidak mampu melaksanakan wasiat daripada yang diwasiatkan. Betul sekali. Terus kebek, pertanyaan mau kan? Itu Kang Habib baik. Pripet. Ya Kang Habib, tadi tuh Kang Habib. Takut sih. Atas nama kita wis, Kang bisa ngomong. Baik, pertanyaan-pertanyaan minggu kemarin sudah dijawab secara gamblang, ya. Maka sekarang season yang ketiga yaitu pertanyaan untuk minggu depan. Silakan. Pertanyaan pertama. Kalau dam udah pernah dibahas belum? Dam di tanah air yang lagi viral sekarang. Belum. Nah itu saya nanya juga. Bolehkah bayar dam bagi orang haji di tanah air? Boleh. Nah,